Oke teman-teman, pada bab kali ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Fakta-fakta dalam kehidupan. A. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain ataupun nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. B. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang telah dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. C. Tiada satupun yang ingin hidup sengsara, ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Fakta tersebut melekat 3 hal. 1. Hidup. 2. Kebebasan. Dan 3. Kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan akan menjadi seutuhnya sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar menurut kodratnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, mengartikan hak sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Berpijak dari pengertian, HAM mengandung 2 makna. 1. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodratan manusia sebagai insan, mereka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. 2. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Ciri-ciri HAM. 1. Hakikat, artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
Hubungan hak dan kewajiban asasi. 1. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan sepenuhnya kewajiban yang dimiliki. Misalnya bekerja mendapatkan upah. 2. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, siswa mendapat ilmu pengetahuan. Hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan. 1. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Akan tetapi, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani hidupnya. Terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal, artinya hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. 1. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadat, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama diatur pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dengan hukum serta memiliki kewajiban. 2. Hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan perlindungan hukum. Pemersatuan Indonesia. 1. Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antaranya warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengakui hak milik perorangan
dan dilindungi pemanfaatan oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai Perda. Peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pasal 28A sampai 28J. B. TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia. C. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik yaitu 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 2. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang HAM. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. D. Ketentuan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. E. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitas terhadap korban pelanggaran HAM berat. F. Ketentuan dalam Kepres. 1. Kepres Nomor 50 Tahun 1999 tentang Komnas HAM. 2. Kepres Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. 3. Kepres Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. 4. Kepres Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan Kepres Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5. Kepres Nomor 40 Tahun 2004
tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia tahun 2004 sampai 2009. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. HAM dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. A. Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. 2. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Tanggung rasa kepada orang lain. 4. Tidak semena-mena kepada orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 6. Berani membela kebenaran dan keadilan. 7. Hormat menghormati dan bekerja sama dengan orang lain. C. Pemersatuan Indonesia. 1. Menempatkan pemersatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi pemersatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. 5. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah serta moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 4. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. 5. Menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah. 6. Rela bekerja keras. 7. Menghargai hasil karya orang lain. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. A. Faktor internal. 1. Sikap egois. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. 2. Rendahnya kesadaran HAM. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku penyimpangan terhadap HAM.
3. Sikap tidak toleran menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. B. Faktor eksternal. 1. Penyalahgunaan kekuasaan pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar HAM. 2. Ketidaktegasan aparat penegakan hukum. Para pelanggaran HAM tidak akan merasa jerak karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. 3. Penyalahgunaan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Perbedaan tinggi kekayaan atau jabatan akan menimbulkan pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. 2. Penyerbuan kantor PDI tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. 4. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 11 pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seseorang mahasiswa tewas. 5. Penculikan aktivis pada 1997-1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Upaya penegakan hak asasi manusia. 1. Penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Proses penegakan HAM mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan hukum internasional. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan 2 hal. 1. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam. 2. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenal HAM,
Kemudian sistem hukum nasional. Langkah-langkah strategis Indonesia dalam proses penegakan HAM. A. Pembentukan Komnas HAM pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya dipilih DPR. B. Pembentukan instrumen HAM Bab 10 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dikeluarkan /MPR /1998 diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. C. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. D. Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. Konvensi internasional terhadap anti-apartheid dalam olahraga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1993. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. International Convention on Civil and Politician Rights telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pembentukan Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatnya pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. 5. Meningkatkannya kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Cara mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Seseorang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat dipenuhi, meskipun dapat melanggar hak orang lain. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.